Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Doni Rudiansyah, NIM 0711519030. Dalam kali ini saya membuat video dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik. Adapun kali ini saya mengangkat mengenai pasal pemerasan dan pengancaman dalam KUHP yang baru. Pemerasan dan pengancaman adalah dua tindak pidana yang berbeda. Berikut persamaan dan perbedaan serta pidananya dalam KUHP baru. Ilustrasi pasal pemerasan. Tindak pidana atau pasal pengancaman bukan hal yang asing di telinga. Pasalnya, siapa saja dapat menjadi korban. Pelakunya pun bisa jadi orang-orang terdekat. Mari kenali tindak pidana ini lebih jauh, beserta sanksi hukumnya dan bedanya dari tindak pidana pengancaman. Pemerasan dan pengancaman. Pemerasan diartikan KBBI sebagai tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Pasal pemerasan kerap kali disamakan dengan pengancaman. Namun, meski keduanya terlihat serupa, pasal pemerasan dan pengancaman ini berbeda. Sebelum membahas perbedaan, mari kenali dulu persamaannya. Lilik Mulyadi dalam Noventi 2016-19 menerangkan bahwa pemerasan dan pengancaman memiliki sejumlah persamaan. Adapun persamaan, pemerasan dan pengancaman adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan materialnya berupa tindakan memaksa. Kedua, perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu. Ketiga, tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang, dan menghapus piutang. Dan keempat, unsur kesalahannya menguntungkan diri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum. Kemudian perbedaan pemerasan pengancaman ada pada cara dan pidananya. Pada pemerasan, caranya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Lalu pada pengancaman, caranya menggunakan ancaman pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia. Pasal pemerasan diancam pidana maksimum 9 bulan dan ada kemungkinan diperberat. Namun, pada pengancaman, pidana penjara maksimum 4 tahun dan tidak memungkinkan untuk diperberat. Lebih lanjut, ketentuan pidana pemerasan dan pengancaman dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diubah berikut perubahannya. Dalam KUHP, perihal atau pasal pemerasan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Lebih lanjut, pasal 368 KUHP menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan penjara paling lama 9 bulan. Sementara pasal pemerasan dalam KUHP baru diatur dalam pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, yakni setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 1. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau 2. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Mengenai pasal pengancaman dalam KUHP dan KUHP baru. Pasal pengancaman diatur dalam pasal 369 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara itu, pasal pengancaman dalam KUHP baru diatur dalam pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta kategori 4 Romawi. Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya satu memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau kedua memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.